Selamat pagi guys, jadi saat ini saya berada di depan Polsek Pamempak menunggu Elf yang menuju ke Garut. Mungkin sebentar lagi akan berangkat ya, karena kemarin kita gagal sore-sore untuk meliput Elfnya. Jadi saya memutuskan untuk pagi ini pulang ke Garut Kota. Dari Garut Kota saya entah mau kemana, apakah saya akan menginap dulu di Garutnya atau melanjutkan perjalanan ke jalur lain, karena informasinya hari Jumat tuh ada aja angkutan yang libur katanya, dan termasuk jalur-jalur ekstrim yang ada di Garut Selatan. Ini seperti apa perjalanan kita pagi ini. Simak terus perjalanan dua sepatu di Garut Selatan sampai selesai. Ini I love-nya. Ini saya mau berangkat dulu. Pagi ini saya akan menuju ke Garut Kota karena setelah kemarin kita melakukan perjalanan tapi mencari jalur ekstrimnya gagal. Jadi saya akan kembali ke jalur kota. Oke. Di episode kedua ini saya akan kembali ke wilayah Kota Garut dengan jurusan Pamempak Terminal Guntur Garut. Di sana saya akan mencari jalur ekstrim di wilayah lainnya yang tentu masih di wilayah Garut Selatan. Karena kemarin sempat ketipu salah satu oknum, jadi kali ini saya harus berhati-hati dan bertanya lebih detail tentang jalur ekstrim di wilayah Garut. Buat kalian yang belum menonton kenapa saya sampai bisa ketipu di jurusan Pamempak, kalian bisa menonton dulu di episode sebelumnya agar teman-teman bisa lebih memahami episode kedua ini sampai episode Garut Selatan selesai. Setelah menempuh jarak kurang lebih 86 km dengan estimasi perjalanan 3 jam 55 menit, saya sampai di Terminal Garut dengan biaya Rp40.000 saja. Ongkos ini sangat berbeda jauh ketika saya naik dari Terminal Garut ke Pamempak, padahal jaraknya sama. Dari sini saya belum tahu kemana. Kali ini saya harus lebih berhati-hati dan teliti untuk naik Elf jalur ekstrim di wilayah ini. Nah, di terminal ini saya melihat sebuah Elf jurusan Pamulihan yang kalau dilihat kendaraannya cukup babak belur. Setelah ngobrol-ngobrol, saya dapat info kalau jalur jurusan ini sekarang jalannya sudah bagus. Jadi ini bekas-bekas zaman dulu lah pokoknya. Di sini saya berkenalan dengan Kang Yana yang juga pengemudi Elf jurusan Pamulihan Garut. Beliau bilang kalau jalur ekstrim itu ambil ke jalur Cikopo. Sayangnya Elf tersebut sudah berangkat, jadi ya udah saya harus menunggu besok pagi. Saya lalu disarankan untuk ikut jurusan Pamulihan dulu. Lalu dari sana besok paginya lanjut naik jurusan Cikopo. Kebetulan Elf jurusan Cikopo itu memang melewati jalur Pamulihan. Dari sini saya sempat mikir kalau udah sampai Pamulihan nanti nginep di mana ya. Tiba-tiba Kang Yana bilang nginep di rumah saya saja sambil menunggu jalur Gunung Jampang sampai di hari Minggu. Tanpa pikir panjang saya langsung mengiyakan ajakan tersebut. Nah, saya akan melanjutkan ke wilayah Pamulihan. Sebetulnya saya akan melakukan perjalanan ke Gunung Jampang, tapi jurusan ke Gunung Jampang itu tidak melakukan perjalanan setiap hari. Karena waktunya akan dikejar dan mepet-mepet, akhirnya saya melakukan perjalanan melalui wilayah Pamulihan. Nah, Elf ini salah satu Elf yang satu jalur dengan jalur Gunung Jampang, tapi dia nggak sampai ke Gunung Jampangnya. Seperti apa perjalanan dua sepatu di Pamulihan ini? Simak terus perjalanan ini sampai habis. Dan supirnya ini baik banget. Pulang. Mau naik mobil itu lagi kan, cuman kayaknya naik mobil lain deh gitu.
Pampak banyak ya, iya banyak banget helmnya. Kayaknya Pampak paling terbanyak ya kan. Hampir tiap jam kali berangkat ya. Barusan berhenti di pertigaan, ini daerah apa ya namanya? Ya pokoknya itulah. Dan ternyata di sini mau naikin kursi. Waduh, keren. Jadi dari sini mobil ini pindahin ke sini. Satu set sofa. Jadi beginilah keunikan angkutan-angkutan pelosok desa, apa aja bisa naik ke atas ini, mau sofa, mau tempat tidur, mau motor juga bisa semua. Oh, keren deh. Ya, sekarang proses pengikatan supaya sofanya nggak jatuh. Mantap. Wow. Ya, kalau dilihat dari bentuk bisnya, ini babak belur juga ya. Artinya pernah melewati jalur-jalur ekstrim. Tapi jalur yang ke Pamulihan ini jalannya sudah bagus. Namun ada jalur elf yang ke Gunung Jampang itu satu jalur dengan wilayah Pamulihan. Jadi nanti saya akan ke sana. Kenapa saya nggak naik jurusan ke Gunung Jampang? Karena Gunung Jampang itu libur. Nanti beroperasinya di hari Minggu. Nah, karena saya mengejar waktu, ya akhirnya saya harus menaiki jurusan Pamulihan ini. Oke, ini udah selesai, kita lanjut lagi.
Dingin semua bang. Bahaya ya. Mana sih rumah elengnya? Orang dingin semua bang. Ya. Banyak fansnya. Kebakaran kan? Kebakaran. Tadi ya, gunungan Abi. Mana anjing. Gunungan tadi ya. Tepat pukul 1.30 siang, saya sudah sampai di Desa Giring Mukti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut. Nah, memang jalur pemulihan ini tidak ada yang ekstrim ya. Cuman saya disarankan untuk mengikuti aja jalur ini, jalur pemulihan. Nanti besok pagi saya akan melanjutkan perjalanan ke wilayah Cikopo. Nah, di atas sana mungkin lakukan perjalanan pakai motor ya. Di sana itu kurang lebih sekitar mungkin 2 jam apa 3 jam gitu. Saya juga nggak tahu. Nanti kita lihat aja besok. Nah, di sana itu ada beberapa titik jalur elef yang memang cukup ekstrim. Kalau teman-teman tanya kenapa saya nggak menaiki jalur tersebut, karena tadi pada saat saya sampai dari Pamempek itu elefnya sudah jalan. Jadi saya memaksakan untuk naik jalur pemulihan dan kebetulan Kang Yana ini baik banget orangnya. Beliau bersedia untuk ngajak saya nginep di rumahnya untuk 1 malam ya, 1 malam 2 malam lah di sini mungkin untuk melihat atau nanti melakukan perjalanan ke wilayah Cikopo. Satu lagi teman-teman, target saya sebenarnya ke Garut ini adalah ke Gunung Jampang. Oke, ini ada yang mengaji teman-teman. Jadi kita stop dulu ya. Jadi teman-teman, saya beristirahat di rumahnya Kang Yana. Nih Kang Yananya pengemudi elef pemulihan ya. Dan ini karena siapa Kang? Mohon maaf punten. Aditya. Dan kita disuguhin makanan tradisional ini, makanan kampung. Katanya seadanya katanya. Seada-adanya ini mah malah. Dan pakai sambal. Nanti kita lihat dapurnya yang sangat tradisional sekali, jarang ditemuin di mana-mana. Oke, kita makan dulu ya Kang ya. Siap, lanjut. Ini situasi rumah Kang Yayan. Di depan rumahnya ini sebenarnya ada gunung tapi lagi ada kabut teman-teman. Enak banget suasana hujan seperti ini di kampung. Parah, betah banget sih. Dan ini masih rumah panggung ya teman-teman. Jadi bener-bener dingin, sejuk, lengkap pokoknya. Ini suasana mahal sekali sih. Ini sebenarnya ada gunung tapi nggak kelihatan. Aduh, keren.